Coba renungi baik-baik poin ini teman-teman sekalian. Kalau ingin memulai keberkahan dan bagaimana Allah memperbanyak harta dan pendapatan kita, maka jangan lepaskan diri kita dari kegiatan sosial. Mulai dari yang kita mampu dulu. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, dulu pernah terjadi pada umat sebelum kalian, ada seseorang yang sedang menunggu hujan karena musim peceklik, panas sekali. Kemudian dia pun sambil menunggu ada awan yang lewat di atas ya, perkebunan dia atau pertanian dia. Kemudian dia mendengar suara dari awan tersebut, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Kemudian dia pun kena penasaran, dia mengikuti suara yang ada di awan itu. Ternyata awan itu berhenti di satu kebun, di sebelah kebunnya orang ini, dan menurunkan hujan di musim peceklik itu hanya di kebun orang itu tadi. Maka karena penasaran, orang yang mendengarkan suara ini datang kata Nabi SAW dan bertanya kepada pemilik kebun, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu ini? Kok bisa nih semua orang lagi tunggu hujan tidak dapat, kamu didatangkan oleh Allah SWT awan, mendung dan turun hujan cuma di kebunmu saja. Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Maka orang itu mengatakan, ini bocoran dari Nabi SAW ya, dan ini sistem perniagaan dan pendapatan seorang muslim sehingga dapat keberkahan. Dia mengatakan hasilnya, bukan modalnya, hasil daripada usaha ini, kebun ini atau pertanian ini saya bagi menjadi 3. Sepertiganya saya sedekahkan di jalan Allah, sepertiganya saya kembalikan kepada modal usaha, sepertiganya lagi saya jadikan untuk biaya kebutuhan saya dan keluarga. Jadi bagaimana dia memprioritaskan sedekahnya. Saya bertemu teman-teman sekalian dengan banyak sekali jemaah yang Masya Allah, Allah bukain pintu rezeki mungkin sudah tidak terhingga lagi. Ya, kalau biasa bahasa kita supaya mudah paham, duitnya sudah tidak berseri karena terlalu banyak harta yang subhanallah Allah bukakan. Saya temukan justru karena masalah sosial. Karena masalah sosial. Ada di antara mereka bahkan saya duduk, pertama sekali mereka buat planning untuk 1 tahun ke depan di program-program perusahaan untuk mengembangkan produk-produk yang ada, sistem marketingnya dan segala macam yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Maka yang paling pertama dia tekankan bagaimana ya harus dikeluarkan sekian persen untuk sedekahnya. Itu dulu program pertamanya, walaupun belum ada margin depan mata gitu. Jadi subhanallah dengan itu Allah kasih keberkahan. Allah SWT kasih keberkahan. Ada beberapa perusahaan juga yang saya tahu di Saudi, mereka sudah lowongkan pokoknya setiap keuntungan dari perusahaan mereka itu sudah dikeluarkan 10%, 20% yang rutin walaupun belum ada angkanya. Dan subhanallah dengan itu jadi luar biasa berkembang usaha-usaha yang mereka sedang lakukan. Allahu a'lam. Baik, ini yang dimaksud dengan hadis tadi ya. Kemudian hadis yang lain di halaman 6 ya. Kita masih melanjutkan halaman demi halaman. Saya berharap teman-teman bisa ikutin. Halaman ke-6-nya ada hadis selanjutnya dan sebuah riwayat, inna atyaba ma akaltum min kasabikum. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makanlah dari hasil kerja kalian sendiri. Maksudnya bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan apapun yang kita mampu kembangkan dari potensi yang kita miliki, dan itu akan menjadi pendapatan yang paling baik. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bihuzmati hatabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajha khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uh. Sesungguhnya kata Nabi SAW, salah seorang di antara kalian mengambil seutas tali, kemudian dia pulang membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu dia menjualnya, sehingga dengan begitu Allah menjaga kehormatan wajahnya. Maksudnya dari mengemis atau minta-minta adalah lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberinya atau menolaknya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari di nomor 1471. Dari sini kita bisa lihat lagi bagaimana luar biasanya Islam memotivasi para penganutnya justru untuk bekerja dengan tangannya sendiri. Dan ini berarti penolakan terhadap secara totalitas terhadap pengemisan. Ya. Dan perlu teman-teman tahu ya, dalam Islam kita hanya boleh meminta sesuatu di satu keadaan kurang lebih ya. Kalau orang normalnya, kita tidak bicara orang yang punya udzur. Kalau dia masih punya, kalau dia sudah tidak punya makanan hari itu lagi dan dia akan kelaparan, baru dia boleh minta. Itu pun cuma minta hari itu, tidak berlaku besok minta, lusa minta dan seterusnya. Dan Nabi SAW jadikan tolok ukur,
kalau seseorang tidak punya makanan walaupun untuk satu kali. Tapi kalau dia punya makanan untuk satu hari itu satu kali, udah nggak boleh dia minta-minta. Bahkan mengemis ini akan membuka pintu kemiskinan bagi seseorang. Sebagaimana dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu ya iffah, kemuliaan, Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, merengek, selalu minta dan menjadi beban bagi orang lain, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Di halaman 7-nya setelah membaca hadis Bukhari tadi, selanjutnya di paragraf paling bawah sebelah kanan, sebagaimana telah hadir bahwa Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri, maka demikian juga nabi-nabi yang lainnya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Kana Zakaria alaihissalam najjaran." Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2379. Jadi para nabi-nabi pun bekerja. Ya, dan pada pertemuan kita yang bulan lalu, seingat saya pernah titik beratkan bagaimana banyak umat Islam tidak fokus melihat 19 tahun dari masa hidup Nabi Muhammad SAW itu berniaga. Bahkan kalau kita mau bahas tentang pendapatan hidup Nabi SAW sebelum masa kenabian, itu beliau menghabiskan 13 tahun jadi pengembala domba, dan pada saat itu pekerjaan profesi yang bisa mendatangkan sumber yang cukup, karena beliau dengan itu bisa memenuhi kebutuhannya dan juga membantu pamannya Abu Thalib yang dalam keadaan miskin pada saat itu dan punya keturunan banyak, dari umur 8 sampai 21 tahun. Berarti ini kurang lebih 13 tahun. Dan kemudian setelah itu di umur 21 tahun sampai 40 tahun, 19 tahun beliau berniaga. Kalau kita gabungkan ini waktu yang sangat panjang. Ya. 19 itu ditambah 13, ya, itu 32 tahun beliau fokus untuk mencari sumber income, ya, bekerja dan tidak mengemis dengan orang-orang. Ini menandakan dari umur 8 tahun sampai 40 tahun Nabi SAW terus saja fokus untuk bekerja dan punya income, tidak mengemis sama orang lain. Kemudian dikatakan Nabi Musa alaihissalam bekerja pada Nabi Shu'aib selama 10 tahun untuk mengembala kambing. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga pernah mengembala kambing. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Faqala ashabuhu wa anta? Faqala na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Allah tidak mengutus, kata Nabi Muhammad SAW, seorang nabi pun kecuali dia pernah mengembala kambing, karena di masa itu pengembala kambing termasuk pekerjaan yang baik, ya. Maka para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, dan aku dulu mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 2262. Ya, ini berarti menandakan Nabi SAW bekerja dan punya hasil. Ya. Beberapa kirot adalah beberapa keping dirham yang tidak seberapa nilainya. Di antara dalil tentang keutamaan berniaga dan keberkahannya adalah apa yang diriwayatkan dalam As-Sahihain atau riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Abdurrahman bin Auf qadim al-Madinah fa akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd bin Rabi' al-Ansari wa kana Sa'd dha ghina فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فما رجع حتى استفضل أقتا وسمنا al-hadith. Bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pada saat datang ke kota Madinah, hijrah dari kota Mekah, dia dulu ini orang kaya raya di Mekah. Kemudian dia hijrah, istrinya dan anaknya tidak mau masuk Islam, hartanya pun direbut oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Beliau datang dalam kondisi miskin di Madinah, padahal beliau ini orang kaya raya di Mekah. Waktu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu datang ke Madinah, maka Nabi SAW mempersaudarakannya dengan Sa'd bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhum. Sa'd adalah orang kayanya Madinah. Lalu Sa'd berkata kepada Abdurrahman, aku akan membagi setengah hartaku untukmu dan aku akan menikahkanmu. Dalam riwayat lain, aku memiliki setengah perkebunan kurma Madinah itu milikku. Kita akan bagi dua.
Ya mirip orang kalau di Jakarta ini, Jakarta Selatan ini setengahnya perusahaan punyaku. Aku akan bagi dua dengan kamu. Ini sepertinya sulit sekali terjadi di masa kita sekarang. Tapi di masa itu orang betul-betul memahami tentang masalah bagaimana merajut ya ukhuwah Islamiyah dan saling membantu sesama Muslim. Dan aku juga akan menikahkan kamu. Dalam beberapa riwayat lain, aku memiliki 2 orang istri. Kamu lihat salah satunya yang mana cocok, aku ceraikan lalu kamu boleh nikahi. Ini bentuk kepedulian Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu kepada saudaranya dalam Islam Abdurrahman bin Auf. Namun Abdurrahman radhiyallahu anhu orang yang dipenuhi juga hatinya dengan keimanan. Dia mengatakan, semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu. Maksudnya tidak usah kamu ceraikan istrimu untuk saya nikahi, tidak usah juga berbagi setengah hartamu itu. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar Madinah. Maka Abdurrahman pun tidak pulang dari pasar kecuali dia sudah mendapat laba berupa susu kering dan juga minyak samin titik-titik al-hadis. Maksudnya kisah ini masih panjang tetapi sampai sini diangkat oleh penulis sebagai saksi bahasannya. Dari riwayat ini kita bisa lihat Abdurrahman bin Auf menahan diri dari menerima pemberian harta saudaranya Sa'ad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian dia berusaha di lahan perdagangan, maka Allah memberkahi dan memberinya kekayaan melalui itu. Sesudah itu dia menikah dan dia pun menjadi salah satu saudagar kayanya Madinah. Ya, jadi kalau kita sudah pernah dengar, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, Abdurrahman ini sampai dialah pencetus lahirnya pasar-pasar di kota Madinah. Jadi setelah subhanallah dia masuk ke pasar Madinah, di hari pertama dia waktu menolak pemberian Sa'ad bin Rabi' dari harta itu, dia ditunjukin pasar, dia lihat mayoritas di pasar itu ternyata orang dagang perlengkapan perkebunan kurma, karena mayoritas masyarakat ini berkebun kurma di saat itu. Dia datang ke satu kios yang besar lalu dia mengatakan, saya seorang muhajir dari Mekah, saya butuh modal usaha, bisa enggak Anda memberikan kepada saya ya transaksi tapi disilakan dengan bai'un ajil, ya, transaksi jatuh tempo, nanti baru saya bayar. Setelah saya jual barang gitu ya, sehari 2 hari lagi, maka disetujui. Dia pun beli barang, dia putar di pasar itu, dia beli barang, dia jualan barang, laku, dibayar sama dia. Begitu terus sampai dia punya kios yang besar di pasar tersebut dan menjadi pengusaha yang paling sukses karena cara dia ini. Kemudian dia mulai keliling kota Madinah dan dia melihat waktu itu masyarakat Madinah fokus ke satu tempat lokasi pasar dan selalu numpuk orang di situ karena cuma satu pasar. Dia lihat lahan-lahan yang kurang produktif di kota Madinah, lalu dia izin dengan Nabi SAW, ya Rasulullah saya mau buka pasar. Maka Nabi SAW izinkan, mulailah dia buka pasar-pasar di lahan-lahan yang kosong, padang pasir, sampai hidup pasar yang cukup banyak. Ya, tentu di masa kita sekarang sudah bukan cuma pasar tradisional, sudah ada mall, tapi di masa itu masih seperti pasar-pasar tradisional. Tapi karena keinginan besar beliau untuk mendapatkan sumber income dan mau coba dengan niatnya mengembangkan, maka Allah SWT munculkan ide-ide yang luar biasa dari Abdurrahman radhiyallahu anhu. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah berkata, Abu Kilaba rahimahullah berkata, ilzamis suka fa innal ghina minal afiyah. Teruslah di pasar untuk berniaga karena kemandirian termasuk keselamatan, yakni kemandirian dari ketergantungan pada manusia. Ali bin Al-Fudail rahimahullah berkata, aku mendengar bapakku berkata kepada Ibnu Mubarak, maksudnya ayahnya Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, berkata kepada sahabatnya bernama Ibnu Mubarak, namanya Abdullah bin Mubarak, 2 orang tabi'in yang sangat masyhur dengan keimanan mereka. Apa kata Fudail kepada Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak ini orang yang sangat soleh, berilmu luas, tampan, pemberani, kaya raya, berkumpul semua sifat kebaikan. Dan beliau kalau ceramah itu selalu menggugah. Fudail bin Iyad, sahabatnya, itu mantan preman, perampok jalanan, sadar, kemudian menjadi sahabat dekat dengan Abdullah bin Mubarak. Fudail bilang kepada Abdullah bin Mubarak, engkau menyuruh kami agar zuhud, berhemat, dan berbekal secukupnya. Tapi kami melihatmu membawa barang-barang dagangan dari negeri Khurasan, Persia. Kalau sekarang Iran, ke tanah suci, ke Mekah sama Madinah. Bagaimana ini? Kok kamu suruh kami hemat, kamu zuhud, ya tidak terlalu fokus pada dunia, sementara Anda sendiri sibuk berdagang. Bagaimana kami memahami ini? Maka Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang menjawab dengan ilmu, dia mengatakan, ya Aba Ali, wahai ayahnya Ali, karena Fudail bin Iyad, anak pertama laki-lakinya namanya Ali. Dipanggil
hai ayahnya Ali, innama af'alu dha li'asuna bihi wajhi wa ukrima bihi irdi wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi. Wahai Abu Ali, aku melakukan hal itu tidak lain untuk melindungi wajahku dari mengemis. Islam menyuruh kita untuk tidak boleh mengemis. Maka saya harus punya pendapatan, memuliakan kehormatanku. Dengan punya income, orang jadi memuliakanku dan menggunakannya untuk melakukan ketaatan kepada Tuhanku. Maksudnya dengan ada harta aku bisa sedekah, bangun masjid, rumah anak yatim, bantu kerabat, membiayai keluarga dan seterusnya. Ini dikeluarkan dari buku Tarikhul Baghdad, ya, Tarikh Baghdad di jilid 10 halaman 160. Selanjutnya di paragraf terakhir di halaman 13, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya, apa pendapatmu tentang seseorang yang duduk di rumahnya atau di masjidnya sambil berkata, aku tidak akan bekerja sehingga rezekiku yang datang sendiri kepadaku. Boleh enggak begitu dalam Islam? Duduk manis, udah tunggu aja, kan rezeki sudah Allah tentukan, tidak usah berusaha. Maka Imam Ahmad menjawab, dia adalah orang yang tidak mengetahui ilmu. Orang yang berpendapat begitu tidak punya ilmu agama. Tidakkah dia mendengar sabda Nabi SAW, wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi, dan rezekiku dijadikan berada di bawah naungan tombakku. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, juga sabda Nabi SAW, lau annakum kuntum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli, laruziqtum kama turzaqut tayr tagdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian betul-betul bertawakal, berusaha dulu baru serahkan hasilnya kepada Allah. Kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2344. Sabda Nabi SAW tentang burung, tagdu khimasan wa taruhu bitana, ia berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam kondisi perutnya kenyang. Nabi menyebutkan bahwa burung berangkat di pagi hari untuk mencari rezeki, dan demikianlah keadaannya orang-orang yang melakukan hal yang sama. Zaid bin Maslama rahimahullah bercocok tanam di kebunnya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, asabta istagni 'anil nas yakun aswana lidini yakun aswana lidinik wa akrama laka 'alaihim. Kamu telah berbuat yang benar, janganlah bergantung kepada manusia, karena hal itu lebih menjaga agamamu dan membuatmu lebih mulia dalam pandangan mereka. Jadi kita bisa lihat bagaimana motivasi dalam Islam justru harusnya menjadi orang yang berprestasi. Dan sebagaimana sudah kita tadi sebutkan dalam muqaddimah kita, semua manusia diberikan fasilitas yang sama, gitu ya. Jadi kalau Anda pemilik modal, Anda menjadi pemilik modal yang berprestasi, berusaha terus untuk kreatif, ya, untuk inovatif dan seterusnya. Jangan vakum dan terus ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dikembangkan dan diberkahi, serta juga jangan lupakan masalah kegiatan sosialnya. Kalau Anda sebagai staf juga sama. Bagaimana kita menjadi seorang staf, kita berpikir untuk bisa mengembangkan dan memberikan ide dan andil yang besar di perusahaan, sehingga akhirnya kalaupun kita sudah meninggal atau kita resign ya, atau keluarlah dari perusahaan tersebut, tetap bisa ada amal soleh ya, yang tertinggal sebagai sebuah teori di perusahaan misalnya. Semua itu adalah hal-hal yang positif, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru jauh dari Allah SWT. Mentang-mentang dibukain pintu rezeki malah buka pintu maksiat ya, sebagai pemilik misalnya, atau mentang-mentang kita sudah memiliki kedudukan baru kita sewenang-wenang, seakan-akan kita tidak akan tergeser dari jabatan kita sebagai staf di satu divisi itu ya, padahal sebenarnya bisa saja setiap saat Allah SWT mengubah keadaan dan akhirnya menurunkan derajat kita. Nah seperti itulah. Kemudian selanjutnya, para sahabat Nabi, ini di halaman 16 ya. Para sahabat Rasulullah SAW melakukan perniagaan di darat dan laut. Mereka bekerja di kebun-kebun kurma mereka. Dan mereka itulah teladan. Abi Kilabah al-Basri berkata kepada seseorang laki-laki, la'an araka tatlubu ma'ashaka ahabbu ilayya min an araka fi zawiyatil masjid. Sungguh aku lebih suka melihatmu mencari penghidupanmu daripada aku melihatmu berada di sudut masjid. Maksudnya, kalau waktu sholat pergi ke masjid. Selepas waktu sholat coba aktivitas, cari ya, menyebar di muka bumi, cari rezeki Allah Subhanahu wa taala, muliakan diri kita ya.
Dan kita tidak perlu melihat jenis pekerjaannya apa, yang penting 5 huruf tadi yang kami katakan teorinya halal. Selama halal mulai saja. Yang penting teman-teman sekarang kita menguasai bidang itu. Karena memang Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbu an yara, innallaha yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah suka sekali melihat dari seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Proporsionalisme dalam pekerjaan tersebut. Maka itu sudah cukup akan mendatangkan keberkahan juga dalam hidup kita. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, "Laisal ibadatu indana an tasuffa qadamaika wa ghairuka yakutu lak, walakin ibda biragifaika fa ahrizhuma thumma ta'abbad." Menurut kami bukanlah termasuk ibadah ketika kamu menegakkan kedua telapak kakimu di saf sementara orang lain mencari makan untukmu. Akan tetapi mulailah dengan mencari 2 potong roti, dapatkanlah keduanya, baru kemudian beribadahlah. Maksudnya beliau mengatakan bukan tidak boleh orang fokus sholat, tetapi jangan sampai kita sibuk mengisi masjid dan saf-saf sholat, tapi kita menjadi beban bagi orang lain. Padahal sebenarnya kita bisa bekerja dan punya income, ya. Juga poin penting teman-teman sekalian, Islam memerintahkan kita agar bekerja dan mengambil hasil dari kerja kita boleh. Tetapi kita mengemis tanpa memberikan andil, maka ini jadi tanda tanya. Ya, ini bahkan bisa menjadi dosa, ya. Sebagaimana sebagian ulama bahkan memasukkan ya dalam kategori dosa besar kalau orang mengemis sementara dia sebenarnya mampu ya untuk mencari income bagi kehidupan dia. Di halaman 18-nya Al-Ghazali berkata rahimahullah, "Fahadhihi madhammatus syar'i lis-su'ali wal ittikali ala kifayatil aghyar. Wa man laysa lahu malun mawruthun fala yunjihi min dhalika ba'dallah illa al-kasbu wat tijarah." Ini merupakan celaan syariat terhadap meminta-minta dan bergantung kepada bantuan orang lain. Barang siapa yang tidak memiliki harta dari warisan, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari hal itu sesudah Allah kecuali berusaha dan berniaga. Ya. Jadi maksudnya harusnya seseorang itu jangan mengemis. Kalau dia masih punya warisan, oke, mungkin masih bisa dia hidup dari situ. Tapi setelah itu pun dia harus tetap berusaha. Jangan sampai warisan habis kemudian dia mengemis pada orang lain. Maka cara yang terbaik kata beliau adalah seseorang berniaga, berusaha, belajar, mempelajari, mempraktekkan. Dan perlu digarisbawahi juga satu hal, para ulama menitikberatkan kegagalan dalam satu proyek itu justru pelajaran untuk naik ke level setelahnya. Ya, jadi kegagalan misalnya dalam satu proyek itu bukan harus membuat kita vakum, malah merasa diri kita salah dan tidak bisa. Tetapi itu justru sebuah pelajaran penting ya dari pengalaman hidup yang membuat nanti level kita justru naik. Ya. Karena tidak ada orang yang tiba-tiba sampai pada satu level tertentu sebelum dia melalui banyak ujian dan kegagalan sehingga akhirnya dia bisa berhasil mencapai ke poin tersebut. Ya. Di halaman 19-nya di samping nas-nas tentang tanda kutip keutamaan berniaga dan dorongan kepada kemandirian sehingga tidak bergantung kepada orang lain, telah ada dalam jumlah yang tidak sedikit terdapat pula nas-nas dan athar-athar, ini athar maksudnya riwayat-riwayat ya, yang mencela pengangguran dan memperingatkan darinya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih dari hadis Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna Allah amarani an u'allimakum ma jahiltum wa fihi wa ahlun nari khamsatun ad-dha'ifu alladhi la zabra lahu alladhina hum fikum tab'a la yabtaguna ahlan wala mala." Al-hadis. Sesungguhnya Allah memerintahkanku agar mengajari kalian apa yang tidak kalian ketahui. Ini kata Nabi SAW, Allah perintahkan aku untuk menyampaikan pada kalian apa yang belum kalian faham terhadap apa yang Tuhan kalian perintahkan dan juga larang. Dan di dalam hadis tersebut ada potongan berbunyi penghuni neraka itu ada 5. Di antaranya adalah yang disorotin cuma 1 di sini sebab menjadi saksi bahasan kita. Orang lemah yang tidak mempunyai harta, yang merupakan pengikut di antara kalian, mereka tidak berusaha mencari keluarga dan juga harta. Hadis ini disebutkan di nomor 2865. Ini diriwayatkan tadi sebagaimana sudah disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dari riwayat ini teman-teman sekalian kita bisa ambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang sengaja melemahkan dirinya, bermalas-malasan, pengangguran,
tidak tahu, tidak mau mengembangkan prestasinya, tidak mau menambah ilmu pengetahuannya, pengalamannya, sehingga akhirnya dia mengemis pada manusia. Ini termasuk bagian dari ahli neraka. Berarti ada ancaman yang berat. Di dunia mereka terhina, di akhirat juga mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan tubuh kita ini memang tubuh untuk bergerak, ya, untuk bergerak. Semua otot-otot yang Allah berikan kepada kita, termasuk di kaki kita, otot yang paling besar ada di kaki, itu supaya kita selalu pakai berjalan, bergerak, ya. Kalau kita tidak melakukan itu, anggota tubuh kita ini akan melemah sebenarnya, kan gitu. Berarti memang untuk beraktivitas. Kalau orang tidur terus tidak berpikir, itu otaknya juga akan vakum, ya gitu. Atau mungkin saya pernah contohnya ke dokter gigi, kemudian dokter gigi mengatakan, Ustadz ini gigi yang sebelah kanan mungkin jarang dipakai mengunyah ya. Terus alhamdulillah waktu itu tidak ada masalah apa-apa, cuma sekedar datang konsul saja, karena pas lagi ngisi pengajian dan ditawarkan untuk dicek. Terus saya tanya, kenapa dok dibahasakan begitu? Dia bilang ini terlihat. Jadi subhanallah, Allah juga ciptakan gigi itu yang semuanya harus difungsikan. Jadi memang anggota tubuh untuk difungsikan, ya. Jadi kalau kita justru tidak fungsikan untuk justru mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, belajar, menambah pengalaman hidup, ini berarti kita sendiri tidak menggunakan fasilitas dengan maksimal. Nah, seperti itulah. Kemudian selanjutnya dikatakan di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di halaman 20 paragraf paling bawah, ya. La yaq'udu ahadukum an talabi rizqi wa yaqul Allahumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Janganlah seseorang dari kalian duduk berpangku tangan tidak mencari rezeki sambil dia tetap berdoa mengatakan, ya Allah berilah aku rezeki, padahal kalian sudah mengetahui bahwa langit tidak menurunkan hujan, emas dan juga perak. Jadi Umar bin Khattab justru menyalahkan orang yang cuma duduk di masjid minta doa saja, Allah kasih rezeki, tapi dia tidak pernah berusaha. Umar bin Khattab mengatakan ini satu kekeliruan, sebagaimana Imam Ahmad juga tadi mengatakan itu orang yang tidak berilmu, ya. Harusnya dia pertemukan antara doa dia dengan usaha dia. Seperti orang lapar nih, ya Allah berikan saya makan, udah dia berharap tiba-tiba laparnya hilang tanpa dia mencari makanan ataupun dia mengunyah makanan. Ini tidak mungkin. Jadi setelah dia berdoa, dia keluar untuk mencari, maka Allah akan berikan dia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata di halaman 21-nya, ya, inni la akrau an ara ar-rajula farigha la fihi amri dunyahu wala fi amri akhiratihi. Sungguh aku benar-benar sangat benci melihat seseorang yang menganggur tanpa kesibukan, vakum, ya. Baik dalam urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Ini Abdullah bin Mas'ud justru menyebutkan seorang sahabat satu hal yang aneh, kalau ada seorang muslim justru nganggur, ya. Jadi teman-teman kalau lagi duduk pun cari kesibukan, ya. Dan seorang penyair mengatakan dalam pepatah bahasa Arab, taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, beraktivitas, karena di situ ada keberkahan. Justru jangan diam, pikir dari positif ke positif, apalagi yang lainnya, dari ide ke ide yang lain, apanya, pengembangan yang lain, gitu ya. Selalu kita begitu. Jadi bagaimana kita mengejar prestasi, kita akan temukan beda sekali orang yang energik dan selalu mau berprestasi dengan orang yang vakum dan malas. Ingat, sesuatu yang kita terapkan dalam pola hidup kita, teman-teman, akan menjadi kebiasaan kita. Kalau kita selalu tiap hari cuma tahu, ya, santai saja, tidur vakum, malas-malesan, nanti akan begitu. Kita akan malas nanti dan sulit sekali untuk mendongkrak diri kita menjadi orang yang energik, ya. Tapi kalau kita biasa diri kita energik, apalagi nih, sudah selesai makan dan minum hitungan menit selesai, udah pindah ke aktivitas yang lain yang bisa lebih baik, apalagi, terus begitu sampai kita istirahat malam, gitu ya. Bahkan orang yang seperti ini, yang energik dan produktif seperti ini, maka mungkin Allah pun datangkan dalam mimpi dia pun hal-hal yang positif, ya, yang membantu dia untuk justru menyelesaikan banyak permasalahan hidupnya. Dan orang seperti ini akan mudah sekali melalui kehidupan di dunia, bahkan permasalahan sebesar apapun jadi kecil di mata dia, karena dia terbiasa produktif orangnya, gitu. Dari nas-nas dan athar-athar di atas tadi, kata penulis di halaman 22, ya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah seseorang berusaha mencari rezekinya dan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan sebagaimana diperintahkan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi usahanya setelah dia berusaha, menyusun programnya, planning-planningnya, kemudian dia terapkan, dia jalankan, dan seterusnya. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki
yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dan Allah SWT juga berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi maksudnya ini dalil tentang pentingnya seseorang muslim beraktivitas dan juga mencari dan berusaha menyusun program-program dan mempelajari apa yang dia belum ketahui dan aktif dari satu aktivitas ke aktivitas positif yang lainnya. Yang kedua, rezeki tidak berkaitan dengan ijazah sekolah, kecerdasan atau menjadi pegawai pemerintah. Betapa banyak orang yang tidak duduk di bangku sekolah, buta huruf, namun dalam keadaan seperti itu mereka justru memiliki harta yang melimpah. Maksudnya, bisa saja orang itu karena dia produktif, dia mau belajar, ya, apalagi di masa kita sekarang teknologi ini, walaupun orang tidak berijazah bisa pelajari apa saja di masa kita sekarang. Ini akan membuka peluang bagi dia karena dia berusaha untuk lebih banyak mendapatkan pendapatan daripada orang yang berijazah. Di sini di poin kedua bukan berarti menyalahkan orang yang berijazah, tidak. Saya pun sama teman-teman pasti sudah berijazah, alhamdulillah. Tetapi maksudnya jangan juga kita mengatakan seakan-akan oh kalau saya sudah berijazah, saya sudah masuk di satu perusahaan atau buka satu usaha, ya udah berarti sudah di sinilah rezeki saya, mungkin tidak akan ada yang mengalahkan rezeki saya. Tidak. Mungkin ada orang yang tidak berijazah seperti kita, tidak selevel kita dari sisi pendidikan formalnya, tetapi dia lebih banyak income-nya karena tadi tergantung bagaimana produktivitas dan semangat seseorang untuk mengembangkan income pendapatan dia. Yang ketiga, lahan-lahan dan peluang-peluang rezeki terbuka dan banyak, namun ia menuntut seseorang untuk menggunakan kreativitasnya, pola fikir yang produktif, dan kesungguhannya dalam berusaha. Di samping ia juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah faktor-faktor yang membantu keberhasilan perdagangan yang digali dari nas-nas syariat dan pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut. Di antaranya, niat yang baik dalam berniaga, hendaknya bertujuan untuk menjaga diri dan mewujudkan kecukupan sehingga tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi tadi beliau menyebutkan tentang 3 poin kesimpulan dari nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang sudah dibacakan. Hendaklah seorang berusaha mencari rezeki, hendaklah difahami bahwasanya rezeki itu tergantung daripada upaya seseorang dan tidak hanya harus terikat dengan ijazah formal, dan lahan-lahan rezeki sangat terbuka luas. Tinggal bagaimana seseorang itu produktif, ya, dan dia berusaha kreatif, membaca, mengikuti perkembangan dan seterusnya. Kemudian beliau masuk sekarang di halaman 24 ini tentang faktor-faktor yang membantu keberhasilan perniagaan. Ya. Yang pertama bagaimana niatnya dalam hati dulu. Bagaimana dia niat, ya, bertujuan untuk menjaga diri dan mewujudkan kecukupan dengan cukup untuk mewujudkan kecukupan sehingga tidak minta-minta kepada manusia. Kalau ini niatnya maka akan sesuai dengan syariat. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastagni yughnihillah." Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Dan barang siapa yang mencari kecukupan, maka Allah akan menjadikannya berkecukupan. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1469 dan Muslim 1053. Ini poin pertama, agar perniagaan kita atau usaha kita mencari sumber income itu penuh keberkahan, ya, yaitu niatnya. Bagaimana kita niat, Bapak Ibu sekalian bekerja di perusahaan ini atau pemilik perusahaan untuk mengeluarkan modal dan menerima pekerjaan, ya, atau masuk dalam proyek-proyek yang ada, tujuannya memang untuk mencari income yang halal. Yang kedua, keberanian dalam menerjuni perniagaan. Maksudnya memang perniagaan itu dan kehidupan ini semuanya negosiasi. Semuanya negosiasi, isi negosiasi. Apa saja isi negosiasi. Jadi orang mau menikah, sebenarnya dia pada saat melamar itu negosiasi. Pada saat ada masalah atau pada saat mau apa saja dengan antara suami istri, isi negosiasi. Antara orang tua sama anak, anak sama orang tua, teman sama teman, pemilik perusahaan sama pegawai, pegawai sama pemilik perusahaan, perusahaan atau pemilik produk.
ya produsen ini sama konsumennya, semua negosiasi. Hidup ini adalah isinya negosiasi. Maka harusnya seseorang itu pada saat dia masuk ke satu ranah kehidupannya, dia harus bisa bernegosiasi, dalam arti kata dia berani untuk masuk dan tanpa punya keraguan selama memang itu benar, ya. Tidak masuk ke ranah kezaliman orang lain dan segala macam. Ibnu Khaldun rahimahullah berkata, seorang ulama, wa amma man kana faqidan lil jur'ati wal iqdami min nafsi fayanbaghi an yajtanibal ihtirafa bit tijara. Orang yang tidak mempunyai nyali yang kuat dan keberanian pada dirinya, hendaknya dia menjauhi mata pencaharian melalui perniagaan. Ya, maksudnya kalau mau menjadi pengusaha yang sukses, memang dia harus berani untuk terjun ke satu ide yang menurut dia itu ide sudah bagus, sudah dia jalankan. Tawakal kepada Allah. Selama dia tidak mengambil hak orang lain, bukan hal yang haram, walaupun belum ada yang menjalankan ide itu, nggak ada masalah. Ya, dia coba. Banyak orang-orang yang muncul dan hanya tampil menjadi tokoh di tengah-tengah manusia, justru karena muncul ide positif, dia berani eksekusi. Ya, dia berani eksekusi. Bahkan sebagian mereka tidak punya modal awalnya, tapi karena ide ini adalah dia dengan nyali yang benar dan dia susun programnya dengan baik, kerangka fikirnya dengan sempurna, maka otomatis dia akan bisa ya berkembang. Yang ketiga, mengetahui dan memahami dunia yang digelutinya berupa urusan-urusan perdagangan dan perincian-perinciannya. Sebagian orang ada yang memasuki dunia perdagangan, namun sangat disayangkan mereka tidak menguasai perkara-perkaranya. Mereka hanya mengandalkan orang lain, para pegawai atau para pekerja. Akibatnya terjadi kerugian. Jadi betul-betul kita buka usaha pun, kita harus kuasain usaha tersebut, ya, sehingga akhirnya kita bisa menguasai dan mengontrol sepenuhnya apa yang sedang kita kembangkan sebagai sebuah usaha. Ini yang poin ketiganya, ya. Dan beliau menegur jangan sampai nanti kita buka usaha hanya bermodalkan karena ada teman yang ajak, kemudian teman ini yang menguasai, kita sama sekali tidak tahu menahu tentang usaha tersebut, cuma investasi modal saja. Ini sayang. Harusnya sambil investasi sambil tahu ada apa sebenarnya, usaha apa ini, berkembang di bidang apa, bagaimana hitungan laba ruginya, bagaimana program ke depannya, planning-planningnya, sampai di batas di mana sih pengembangan usaha ini bisa, dan segala macam hal ini bisa kita terus geluti gitu, ya. Yang keempat, menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan Islam dengan kesungguhan berupa sholat istikharah yang diajarkan Nabi SAW kepada umatnya, bertawakal atau menyerahkan hasil kepada Allah, meminta masukan dari orang-orang yang ahli di bidang ini sebelum memulai aktivitas perdagangan, mempelajari proyek bisnis dan nilai ekonominya, dan terus menerima masukan-masukan hingga perdagangan mewujudkan tujuannya. Ini juga poin ijtihad dari penyusun buku, ya. Atau buku ini, tapi sangat menarik sebenarnya bagaimana istikharah umum. Umat Islam memang harus beristikharah, sholat 2 rakaat, usaha ini boleh atau tidak, bagus atau tidak. Tapi dalam istikharah ini perlu saya berbagi poin penting teman-teman sekalian. Kalau bertemu antara dua opsi kegiatan atau pilihan perbuatan, ya, dan dua-duanya sama kurang lebih mendekati angka positifnya, misalnya dua-duanya di angka 9 sama 9, kita bingung mau mulai yang mana karena modalnya hanya bisa pilih salah satu, atau mau pilih perusahaan yang mana karena dua-duanya sama secara kualitasnya, maka di sini kita istikharah. Istikharah tidak dibutuhkan kalau salah satunya lebih baik dari yang lain. Misalnya perusahaan A atau jenis bisnis yang kita akan investasi A itu angkanya 10, sementara yang B itu angkanya 7. Ini nggak butuh istikharah. Karena untuk apa diistikharahkan sementara memang yang satu lebih baik daripada yang satunya. Jadi kalau bertemu antara dua hal yang membuat kita masih bingung, baru kita istikharahkan, kan gitu. Itu poin. Kemudian juga dikatakan, dan ini penting sekali, meminta masukan dari orang-orang yang ahli di bidang ini sebelum memulai aktivitas perdagangan, ya, mempelajari proyek bisnis dan nilai ekonominya, dan terus menerima masukan hingga perdagangan mewujudkan tujuannya. Jadi jangan malu bertanya, jangan merasa sudah cukup, merasa karena sudah punya ilmu di situ dan sudahlah saya nggak usah kembangin gitu kan. Padahal sebenarnya tetap saja duduk, ya, jam saja ngobrol. Kalau pernah Anda dengar bagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah hai Muhammad engkau dengan mereka. Siapa itu? Para sahabatnya.
Para Nabi Muhammad SAW seorang Nabi, menerima wahyu dari langit. Tapi Allah masih suruh untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Karena bermusyawarah ini, mendengarkan ide dari banyak orang, itu sangat bagus. Nanti akan membuka wacana tambahan buat kita, wawasan kita jadi lebih luas dari pengalaman-pengalaman teman-teman ini, baik itu dalam perang kalau strategi perang misalnya, baik itu dalam perniagaan kalau strategi bisnisnya, ya, baik itu dalam pengembangan pendidikan dan pengalaman untuk menambah ya ekstra perkembangan dalam pendidikan kalau di dunia pendidikan dan seterusnya. Ya, ini poin-poin penting untuk selalu digarisbawahi. Yang kelima, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merasa diawasi olehnya. N-nya besar kata ganti Allah ya. Selama menjalankan perniagaan. Jadi harus selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga tidak membuka celah pintu buat syaitan menggoda kita. Karena biasanya salah satu fitnah yang terjadi teman-teman, kalau kita sudah punya income, itu syaitan akan masuk di situ. Kita merasa dibuat aman, sehingga kita merasa nggak apa-apa deh, saya berbuat dosa, toh juga saya sudah aman, sudah punya perusahaan, sudah punya income, atau saya sudah dapat jabatan di pekerjaan saya, maka saya tidak akan mungkin tergeser. Ini keliru. Dosa itu bisa menjadi penyebab nikmat yang sedang ada hilang. Hati-hati. Bisa orang bangkrut usahanya, bisa tiba-tiba karena dia misalnya mabuk-mabukan, narkotika, berzina, atau manipulasi data, lalu dipecat juga dari perusahaan kalau sebagai staf misalnya. Nah seperti itu bisa terjadi ya. Oleh karena itu harus menjaga ketakwaan atau kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah di poin kelima dikatakan senantiasa merasa diawasi olehnya, oleh Allah selama menjalankan perniagaan. Tidak ada seorang pun yang bertakwa kepada Allah dalam urusan tertentu dari urusan-urusannya kecuali Allah akan memberkahi untuknya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau kiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami benar-benar akan melimpahkan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Jadi kalau mereka betul-betul tunduk kepada Allah, oh ini nggak boleh, ini haram, saya nggak mau. Apapun keuntungan dunianya datang, selama itu haram kita tidak mau. Apapun ya yang mendatangkan keberkahan karena itu baik ya dan halal kita tempuh, maka itu akan mendatangkan income yang baik.